Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys di Lavi Channel. Kita masih masuk di segmen satu hari satu hadis. Kita masih membahas tentang Sahih Al-Bukhari. Nomor hadis di 5011. Hadisnya tentang manisan dan madu. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa awal asala. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyukai manisan dan madu. Pesan hadis, Rasulullah menyukai manisan dan madu. Jadi ini adalah hadis di mana Rasulullah ini gemar sekali dan suka sekali dengan manisan dan madu. Yaitu manisan-manisan yang bukan seperti ada di kita guys. Jadi manisan Arab. Gitu. Nah, tapi untuk madunya ini sama dengan madu-madu yang dihasilkan dari lebah atau bisa dibilang juga tawon. Nah, jadi madu ini sangat Nabi gemari dan juga menjadi sunnah bagi kita ketika kita meminumnya. Karena apa? Nabi sangat menggemarinya. Makanya ketika kita minum madu pun salah satu kita meniru sunnah dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu juga madu banyak sekali manfaatnya untuk kita semua. Karena apa? Untuk bisa menumbuhkan metabolisme tubuh yang ada pada diri kita. Karena Nabi pun ketika kita meminum madu, badannya kuat, badannya sehat gitu. Nah itu makanya Nabi menggemari itu. Dan selain itu juga madu itu juga ada di dalam Al-Quran. Bahkan produksi madu pun di dalam Al-Quran ada gitu. Siapa yang memproduksi madu itu? Yaitu An-Nahl. Surat An-Nahl atau surat lebah. Nah makanya ketika Nabi menyukai madu ini, layaknya lah kita pun sebagai umat yang mencintai Nabi, kita pun gemar meminum madu. Walaupun memang madu yang asli ini kan sangat mahal, apalagi di tempat kita. Nah, tapi usahakanlah sehari kita bisalah untuk melaksanakan atau minimal dalam seminggu kita ada minum madu atau 2 minggu kita ada minum madu. Dalam sebulan kita ada minum madu gitu. Untuk apa? Semata-mata untuk kita menyunahkan diri kita untuk membiasakan atau menggemari apa yang sering Nabi makan. Agar tubuh kita juga bisa sehat, agar tubuh kita juga bisa kuat. Karena stamina Nabi itu luar biasa sekali. Tapi bukan hanya manisan dan madu ini aja yang Nabi gemari. Banyak makanan yang lain yang Nabi benar-benar gemari. Gitu. Cuman di hadis ini cuman dijelaskan antara manisan dan madu. Nah, apalagi dengan tadi pemproduksinya, yaitu lebah tadi. Nah, ketika lebah itu bisa menghasilkan madu, ini juga membuat diri kita bisa belajar kepada lebah itu. Ada 2 hal yang memang menjadi poin penting kenapa kita harus belajar kepada lebah. Yang pertama, lebah itu selalu yang dimakan itu yang baik-baik. Dan dihasilkannya pun yang baik. Nah, ketika lebah itu makan, kan yang dimakan apa? Saripati makanan atau saripati bunga. Sehingga ketika lebah memakan itu, mengeluarkannya pun yang baik, yaitu madu. Dan bisa bermanfaat untuk umat manusia secara keseluruhan. Karena madu ini semuanya hampir sama. Dari seluruh dunia, penghasilnya adalah lebah. Rata-rata kan seperti itu. Jadi inilah yang harus kita ambil dari sesuatu yang memang Nabi gemari untuk kita menjadikan contoh kepada beliau. Nah, yang 2 hal ini yang memang harus menjadi pegangan kita untuk produksi madu itu kan lebah yang Nabi atau yang Quran sampaikan kepada kita. Dan ikutilah sifat lebah ini. Yang pertama, ketika kita makan, pilihlah yang baik-baik. Nah, layaknya kita umat muslim, kita memakan itu atau meminum itu, lihat apa yang kita makan.
Apalagi masalah halal dan haramnya. Masalah juga baik dan buruknya untuk kita. Jadi jangan sampai ketika kita makan itu tidak sesuai dengan ketentuan yang telah Allah berikan kepada kita. Misalnya kita makan daging ayam, makan. Kita dihidangkan makanan babi, tinggalkan. Begitupun minuman, kita dikasih kopi, minum. Tapi dikasih minuman yang berbau alkohol, tinggalkan. Nah, begitupun yang dikeluarkan atau yang dihasilkan. Ketika umat muslim itu memakan makanan yang baik, maka yang dikeluarkan pun baik. Seperti sikapnya jadi baik, akhlaknya jadi baik, ibadahnya kepada Allah semakin baik. Kan berbeda ketika yang dimasukkan itu yang halal. Ketika yang dimasukkan itu yang haram. Yang dikeluarkan pun pasti yang haram-haram. Seperti perbuatannya sering mencuri, perbuatannya sering zalim kepada orang lain, sikapnya tidak pernah ramah kepada orang lain. Nah, itu yang harus kita hindari dan hati-hati. Nah, mudah-mudahan dengan kita mengetahui makanan yang memang Nabi gemari dan Nabi sukai, manisan dan madu ini, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi kegemaran kita, terutama madu ini. Karena madu ini juga sudah dibuktikan oleh para ahli di Indonesia bahwa madu ini banyak sekali manfaatnya. Karena apa? Sudah tertulis di dalam Al-Quran dan sudah Nabi contohkan kepada kita semua. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.